Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar fungsi komposisi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, siapa yang nggak hadir nih? Hadir semua, Pak. Oke, nanti kita pertanyakan ya. Selanjutnya, oke, sebelumnya materi yang kita bahas di minggu lalu itu apa? Siapa yang masih ingat? Yo, coba jelasin. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi komposisi. Ada yang tahu nggak fungsi komposisi itu apa? Nggak tahu, Pak. Fungsi komposisi itu apa? Oke. Langsung aja ya, jelasin ya. Fungsi komposisi itu adalah, misalkan nih, kita masuk ya. Ada fungsi fx. Fx sama dengan x kuadrat. Gx sama dengan x plus 1. Nah, misalkan kita punya nilai x itu adalah 2. Jadi gampang lah ya, bisa dapat kalau jika x-nya 2 dimasukin jadi x kuadrat sama dengan 4. Nah, kita punya nilai gx. Nilai x-nya adalah misalkan 3. Nah, tadi kan rumus gx adalah x plus 1. Jika x-nya sama dengan 3, maka 3 plus 1 sama dengan 4. Jadi kita bisa dapatkan nilai gx-nya. Oke. Selanjutnya nih ada soal. Soalnya adalah f g2. Nah, kita harus cari tahu dulu nih g2 itu nilainya berapa sih? Nah, g2 itu kita bisa cari menggunakan gx tadi. Gx tadi kita masukin g-nya 2. 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Lanjut ke fungsi berikutnya. Jadi f3 kan, f3 sama dengan, langsung saja itu kita x-nya kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, selanjutnya kita bahas definisinya ya. Oke, definisinya itu begini. Ibaratkan punya dua mesin. Yang pertama itu ada mesin G. 2 itu diproses di dalam G, dimasukkan ke dalam G, terus keluar dia menjadi 3, hasilnya menjadi 3, terus 3 ini diproses lagi, masuk ke mesin F. Yang tadi ya, mesin F menghasilkan 9. Jadi F bundaran G atau F komposisi G itu sama dengan, artinya adalah nilai F Gx yang mana fungsi Gx itu terdapat di F. Layaknya sama dengan nilai Gx itu dioperasikan dulu terlebih dahulu baru di F. Atau kita bisa contohkan kita petakan nih, misalkan ada A, anggota himpunan A, anggota himpunan B, anggota himpunan C. Nah, ini ada 3 nih, masing-masing melepaskan anak panah. A ke B, selanjutnya terus B ke C. A ke B itu adalah fungsi G-nya. Selanjutnya B ke C. Ke C itu adalah proses terakhirnya yang tadi menurut mesin tadi itu adalah F. Jadi yang namakan fungsi komposisi itu adalah A ke C. Langsung panah A ke C melewati B. Oke, sampai situ paham ya? Oke. Bagaimana pemahaman kalian dengan yang apa Bapak jelaskan tadi? Sudah paham? Oke. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal fungsi komposisi. Contoh soalnya satu aja kalian kerjain. Yang pertama itu contohnya ada fungsi fx sama dengan 2x plus 1, gx-nya sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Nah, pertanyaan pertamanya itu f bundaran gx. Kalian bisa cari. Pertanyaan keduanya itu g bundaran fx. Oke. Ini Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Masing-masing pertanyaan bisa kalian kerjain dalam 5 menit. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan boleh tanya langsung ke depan ke Bapak.
Jadi sekarang silakan mengerjakan. Ya Fitri, ada pertanyaan? Boleh maju ke depan, silakan nak. Maju aja. Oke. Tadi ada teman kalian bertanya, itu pertanyaan nomor 2, yaitu G bundaran Fx. Oke, berkaitan dengan yang Bapak jelaskan di awal tadi. Ibaratkan mesin tadi ya, hanya bedanya di penjelasan Bapak awal tadi, itu fungsi G itu duluan, baru fungsi F. Sedangkan kalau yang di pertanyaan yang kedua ini, G bundaran Fx, itu fungsi F-nya duluan, baru G-nya. Oke, paham ya? Baik, sini Bapak jelasin. Oke, sepertinya Bapak lihat kalian kesusahan nomor 2 itu ya. Baik, kita jelasin ya. Perhatiin baik-baik. Oke, kalian perhatiin ini. G bundaran Fx sama dengan G Fx. Tipsnya gini. Gx itu unsur X kita ibaratkan kotak. Nah, Gx itu apa tadi? Fungsinya X kuadrat min 3X tambah 2. Iya kan? Nah, kita ibaratkan kotak. Unsur X semuanya kita anggap kotak. Jadi, kotak kuadrat min 3 kotak ditambah 2. Nah, sekarang kita lihat persamaannya. Pertanyaannya apa? G Fx. Itu pertanyaannya kan? Jadi yang kotak di sini itu adalah Fx. Nah, kalian boleh masukin ke dalamnya. Jadi kotak kuadrat tadi itu apa? Fungsi Fx 2x plus 1 kan kita masukin. Jadi 2x plus 1 kuadrat min 3 kotaknya min 3 dikali 2x plus 1 ditambah 2. Nah, itu dia. Jadi kalian di situ bisa kalian kuadratin 2x plus 1 kuadrat min 3 dikali 2x plus 1 ditambah 2. Nah, hasilnya itu dikuadratin 4x kuadrat ditambah 4x plus 1 min 6x min 3 plus 2. Nah, menjadi hasil akhirnya itu adalah 4x kuadrat min 2x. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibolak-balik antara F bundaran G, G bundaran F itu nggak usah ragu gitu. Hanya posisinya aja yang berpindah. Nah, prosesnya sama. Cuman G sama F-nya dia dibolak-balik seperti itu. Oke? Sekian ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah dikumpulkan semua tadi tugas yang Bapak berikan ke depan? Sudah ya? Oke ya. Oke. Pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Cuman Bapak ada sedikit memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu sendiri. Yang Bapak lihat dari kalian, menurut Bapak tadi hanya sedikit bingung saja tentang prosesnya tadi. Jadi nggak perlu bingung lagi tadi ya, antara G bundaran F, F bundaran G itu nggak perlu bingung lagi, hanya posisinya yang berbeda gitu. Ibaratkan itu kan A memetakan B itu adalah proses G yang tadi Bapak sebutkan, proses G. Baru B ke C itu adalah B ke C, B memetakan C itu adalah proses di mesin F. Jadi kalian bisa olah dari situ. Misalkan ditanya F bundaran G, berarti yang diproses dulu adalah G-nya. Oke, paham ya? Nggak perlu bingung lagi di situ, di pasal situ. Atau G bundaran F, F bundaran G, nggak perlu bingung lagi. Oke, sekian ya. Oke, tetap stay di rumah, lagi musim pandemi corona ini. Jaga kesehatan, banyak minum vitamin. Jika mau keluar yang genting-genting saja lah. Pakai masker, jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.